Bagaimana Anda tinggal di pulau terpencil tanpa penduduk? Dapatkan kenyamanan, cari tahu bersama jika Anda membutuhkan bantuan. Anda memiliki hal terburuk yang dapat Anda bayangkan, terjebak di suatu tempat di pulau terpencil tanpa penghuni dan korban keadaan. Apakah semua harapan hilang? Apakah tidak ada harapan keselamatan? Jangan menyerah. Mungkin sebaliknya yang terjadi. Sebenarnya bertahan hidup di pulau terpencil cukup mudah. Kamu mungkin bisa hidup nyaman atau mendapatkan bantuan. Tentu saja Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Bagian 1. Tenang. 1. Tetap tenang. Hal pertama dan terpenting yang perlu Anda lakukan adalah tetap tenang dan berusaha berpikir jernih. Panik hanya akan membuat Anda kehilangan kendali dan pada akhirnya kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak ada gunanya membuat diri Anda gila. Novel William Golding oleh Pincher Martin menggambarkan dengan baik bagaimana seseorang menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apapun kecuali seseorang memegang kendali seperti tokoh utama cerita yang membiarkan dirinya diliputi kepanikan. Cobalah berteman dengan benda atau hewan di sekitar Anda dan berbicara dengan mereka untuk menenangkan diri. Keamanan, air, tempat tinggal dan makanan harus diprioritaskan dalam urutan itu. 2. Amati lingkungan Anda dan lakukan tindakan pencegahan. Mulailah dengan pertanyaan apakah area tersebut aman. Lihatlah sekeliling dan hati-hati terhadap hewan liar yang mengintai di dekat lokasi Anda. Apakah ada resiko banjir? Langkah pertama yang penting adalah memutuskan apakah area tempat Anda berada benar-benar aman secara fisik. Bagian 2. Pengenaan persyaratan. 1. Cari sumber air bersih dan segar. Hampir semua orang yang hilang di laut ditemukan dalam hitungan jam atau hari. Menurut ilmu pengetahuan, tubuh manusia bisa bertahan hingga 2 minggu tanpa makanan, tapi hanya 3-4 hari tanpa air. Jika Anda tidak dapat menemukan sumber air tawar alami, carilah cara untuk menampung air hujan. Sumber air apapun bisa digunakan. Selama ada sumber air, Anda bisa bertahan hidup. Jika airnya tidak dapat langsung diminum, Anda selalu dapat menemukan cara untuk menjernihkan air atau menghilangkan garam dari air laut. Jika Anda dapat menemukan sumber air tawar, cobalah merebusnya selama 2 atau 3 menit. Langkah ini membersihkan air. Jika Anda memiliki penghilang garam, lebih baik. Jika tidak, jangan khawatir. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk desalinasi. Salah satu cara yang bisa dicoba adalah distilasi atau penyulingan. Untuk menyaring air, buatlah panci atau perkakas surya yang dapat digunakan di atas api. Solar stills dapat dibuat dengan mengisi wadah besar yang dangkal dengan air laut atau bahkan urin, yang dapat digunakan kembali dalam keadaan darurat. Tempatkan wadah yang lebih kecil di tengah dan kencangkan dengan batu. Tutupi dengan plastik tipis atau bahan serupa dan letakkan batu di tengahnya, tepat di atas cangkir. Jika perangkat terkena sinar matahari langsung, air akan menguap dan mengembun pada film plastik. Air merembes keluar dari bungkus plastik dan menetes ke wadah yang lebih kecil. Dengan metode api, Anda menghasilkan uap dan memadatkan uap dengan menempatkan sepotong besar logam atau kaca di dalam uap. Ini memungkinkan air yang terkondensasi mengalir ke wadah lain. 2. Bangun tempat berlindung. Mereka membutuhkan perlindungan dari unsur-unsur dan hewan liar. Pilihan terbaik biasanya adalah tempat berlindung alami seperti gua, atau Anda dapat membangunnya sendiri. Langkah selanjutnya setelah menemukan tempat berlindung alami adalah membangun tempat berlindung yang tahan lama. Shelter berfungsi sebagai alas, tempat tidur yang hangat dan teduh, tempat menyimpan makanan dan barang lainnya, serta tempat persembunyian dari pemangsa. Pastikan tempat berlindung dari tanah untuk menghindari serangga. 3. Cari sumber makanan. Lautan penuh dengan kehidupan. Saat air surut, cobalah untuk membangun permukaan batu berbentuk V rendah dengan V tajam menghadap ke laut. Saat air pasang, ikan berenang ke dalam perangkap dan terjebak saat air surut. Ada banyak umbi dan buah yang bisa dimakan, tapi hati-hati.
Beberapa umbi dan beri beracun dan bisa berakibat fatal jika tertelan. Pastikan umbi dan buahnya aman sebelum dikonsumsi. Ada banyak umbi dan buah yang bisa dimakan, tapi hati-hati. Beberapa umbi dan beri beracun dan bisa berakibat fatal jika tertelan. Pastikan umbi dan buahnya aman sebelum dikonsumsi. 4. Luangkan waktu untuk mengevaluasi sumber daya. Apakah Anda dapat menemukan sumber air tawar? Apakah Anda memiliki radio, telepon satelit, atau alat komunikasi lainnya? Cobalah untuk menemukan orang yang mungkin tinggal di pulau itu. Ingatlah bahwa orang lain bisa menjadi aset terbesar Anda. 5. Buat api. Kelihatannya sepele, tapi di pulau terpencil, api memiliki beberapa kegunaan. Setidaknya api bisa mengobarkan semangat. Api juga dapat digunakan untuk penjernihan air, memasak, dan sebagai sumber cahaya, serta dapat menjadi petunjuk bagi tim penyelamat yang akan segera menemukan Anda begitu mereka melihatnya. Jika Anda tidak bisa membuat api, jangan khawatir. Pergi ke langkah berikutnya dan terus mencoba. 6. Mengusir hewan. Jika Anda merasakan binatang liar di sekitar Anda, nyalakan api di malam hari untuk menjauhkan mereka. Jika Anda memiliki alat pemadam api, gunakan untuk menjauhkan hewan itu dalam keadaan darurat. Dengan perangkap dan sinyal peringatan, retakan dahan, Anda dapat mencegah hewan memasuki zona perlindungan Anda atau memperingatkan keberadaan mereka. Bagian 3. Bekerja sama. 1. Jika Anda tinggal dengan orang lain, bekerja sama sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Setiap orang harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua kebutuhan terpenuhi dan sumber daya yang tersedia digunakan dengan cara sebaik mungkin. 2. Mengubur orang mati. Jika seorang anggota partai meninggal, kubur mereka dengan benar dan lakukan upacara pemakaman. Tindakan ini menandai babak terakhir dalam hidupnya dan menunjukkan rasa hormat yang dia butuhkan, menghilangkan kemungkinan sumber penyakit. Bab 4. Mendapatkan bantuan. 1. Tempatkan batu atau benda lain yang cukup besar di ruang terbuka untuk memudahkan penandaan. Dalam novel Pincher Martin karya William Golding, seorang terbuang membuat patung dari batu yang dapat dilihat oleh kapal yang lewat. Rambu darurat gunung yang diakui secara resmi dibagi menjadi 3 kelompok, atau 6 di Inggris. Sinyal mara bahaya terdiri dari 3 tembakan atau tugu yang diatur dalam segitiga, atau 3 peluit atau 3 kedipan, masing-masing ditembakkan secara berurutan, diikuti dengan jeda 1 menit dan diulangi hingga terjadi respons. 3 tembakan atau kilat adalah jawaban yang benar. Jika Anda dapat melihat dengan jelas dari kapal, cobalah menggambar X besar berwarna merah. 2. Cobalah melakukan kontak dengan kapal yang lewat. Buat sesuatu yang besar dan bentuknya tidak biasa, gunakan warna cerah atau sesuatu yang berkilau. Gunakan walkie-talkie jika Anda memilikinya untuk menghubungi penyelamat terdekat. Tandai ini dengan cermin, api, senter, atau apapun yang dapat Anda gunakan untuk menarik perhatian. Ini bisa dilakukan sambil menunggu. 3. Jangan menyerah. Keputusasaan bisa mematikan. Dibutuhkan kemauan keras untuk bertahan hidup selama berminggu-minggu tanpa makanan. Percaya atau tidak, tanpa keinginan untuk hidup, Anda tidak akan bertahan. Coba bayangkan kehidupan indah yang suatu hari akan Anda nikmati. Jika Anda menyerah sekarang, semuanya sudah berakhir. Kiat. Bangun tumpukan kayu yang tinggi dan bakar untuk membuat tanda asap. Kayu kering menghasilkan asap yang baik. Kenakan topi untuk melindungi kulit Anda dari sinar matahari. Buat pancing dari cabang dan tanaman merambat. Gunakan cacing sebagai umpan. Anda dapat membuat pengait menjadi angka 8, dahan berbonggol, atau bahkan sepotong bawang dari atas kaleng aluminium. Jika Anda mencoba menyalakan api, pastikan Anda memiliki bahan bakar, kayu bakar, dan kayu bakar. Cara terbaik untuk menyalakan api adalah dengan sepotong kayu berbentuk kerucut segitiga. Setiap situasi unik dan membutuhkan analisis situasinya sendiri.
Luangkan waktu untuk memikirkan tentang apa yang Anda miliki, dengan siapa Anda, apa yang Anda butuhkan, DLL. Gunakan kayu kering untuk bahan bakar untuk tingkat keberhasilan yang tinggi. Jika pohon kelapa tumbuh di pulau itu, Anda beruntung. Anda dapat menggunakan setiap bagian dari pohon kelapa untuk bertahan hidup. Jangan buang waktu mencari sungai. Banyak pulau tidak memiliki sungai. Jika Anda tidak dapat menemukan air di pulau itu, buatlah tangki air hujan di pantai. Jika ada air kotor atau asin, saring dengan kain atau didihkan airnya, lakukan penyulingan atau sebaiknya gunakan penjernih air. Pantai tropis biasanya tidak sepi, apalagi yang sering dilanda badai. Anda akan menemukan banyak kayu apung, tetapi mungkin juga ada puing-puing lainnya. Buat pisau batu dengan mengukir batu yang lebih besar dengan batu yang lebih kecil. Anda juga bisa menggunakan teknik ini untuk membuat ujung tombak atau bilah kapak. Peringatan: jika Anda memiliki pakaian, jangan sobek untuk mendapatkan bahannya. Paparan sinar matahari bisa berakibat fatal. Jangan berjalan tanpa alas kaki di dasar laut. Ikan pari dan roachfish biasa ditemukan di perairan dangkal dan seringkali berakibat fatal. Serangan hiu dapat terjadi di perairan setinggi lutut. Pelajari tentang pasang surut sebelum Anda mulai memancing dengan tombak. Anda mengalami kesulitan bertahan hidup di pulau terpencil, tetapi itu hanya menjadi lebih buruk ketika ombak membawa Anda ke laut. Jika Anda menderita penyakit tropis, perbanyak minum air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, tidak menghilangkan koreng yang terbentuk pada luka, tidak memaksakan diri, dan menjauhi muntahan yang mengandung penyakit. Jauhi terumbu karang di dasar laut dan bersiaplah dengan baik jika Anda harus pergi ke sana untuk makan. Anda tidak hanya akan menghadapi masalah ikan karang, tetapi juga belut laut, yang terkenal dengan gigitannya yang tidak enak. Jangan memilih jalur kanibalisme, apalagi jika Anda tidak sendirian di pulau itu. Memulihkan dari kehilangan anggota tubuh membutuhkan lebih banyak energi daripada mendapatkannya. Mereka yang tinggal di daerah beriklim sedang akrab dengan nyamuk, tetapi ingat bahwa di daerah tropis mereka adalah hewan paling mematikan yang akan Anda temui. Gunakan semuanya untuk mencegah nyamuk, semprotan tubuh dengan semprotan kotoran. Peringatan, gunakan diet dan permetrin dengan sangat hati-hati. Bahan ini mudah terbakar dan beracun jika digunakan secara berlebihan. Beberapa tanaman mungkin mengandung zat yang dapat mengusir nyamuk. Jaring ikan juga bisa digunakan sebagai kelambu. Jika semua tindakan pencegahan ini tidak membantu, cobalah berada di pantai sebanyak mungkin. Jangan makan ubur-ubur, ikan vertebrata atau ikan yang mungkin membengkak, atau ikan yang tampaknya memiliki paruh. Jika Anda berada di sekitar tempat yang pernah dihuni oleh negara-negara Eropa, misalnya Amerika Selatan, Afrika, atau Kepulauan Pasifik, waspadalah terhadap tikus. Hewan pengerat ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi Anda dan suplemen makanan Anda.